Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. Ananda sekalian? Baik, Baik? Kabar alhamdulillah baik, Baik, Pak. Pak. baik. Alhamdulillah. Ya, eh, hari ini kita belajar seperti biasa, yaitu pelajaran geografi. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Mungkin siapa yang mau pimpin doa? Ketua kelas, Cahyani. Mana Cahyani? Siapa? Silakan pimpin doanya. Baik, Pak. Mari kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Cahyani atas partisipasinya memimpin kita semua dalam berdoa. Karena tujuan berdoa itu supaya kita mudah menyerap ilmu yang akan kita pelajari dan supaya hati kita terang, ya, supaya mudah mengingatnya kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak ingin mengecek kehadiran kalian semua. Mungkin siapa yang nggak hadir? Hadir semua ya? Hadir Halo? semua, Pak. Hadir Hadir semua. semua. Hadir, Pak. Kameranya Gom-gom yang nggak hadir on semua. kayaknya Pri gom-gom. belum hadir Bapak, Oh, nggak Gom-gom apa-apa. belum Mungkin hadir. hanya jaringannya. Gom-gom dia keseringan tuh. Mungkin dia jaringannya ya. Nanti nggak apa-apa. Nanti kita kondisikan saja sama gom-gom. Nah, anak-anak Bapak sekalian, ini sebagai untuk pembuka, kita akan Bapak kasih nampak dulu nih. Nah, masih ingat nggak? Ini apa? Coba, siapa ya? Coba Weren. Mana Weren? Ada, Pak. Nah, ini Weren. Tahu nggak nih Weren apa nih? Ini kan pembelajaran kita minggu yang lalu. Oh, itu peta, Pak. Ya, peta apa nih Weren? Peta persebaran flora dan fauna, Pak. Iya, betul sekali ya Weren. Alhamdulillah masih ingat ya. Jadi ini adalah Salah, Pak. apa? Itu peta persebaran fauna. Iya, tadi Weren jawabnya fauna bukan? Flora fauna. Flora fauna, Pak. Oh, saya salah, Pak. Saya maaf. pikir ada gambar tumbuh-tumbuhan itu, Pak. Nggak ada, di sini cuma fauna. Jadi Fauna di sini saja ya, ada Pak? 3 garis ya, garis Wallace, Weber, dan Lydekker. Jadi itu Weren nanti bisa bisa dilihat kembali ya materi-materi yang lain, bukan hanya untuk Weren, yang lain juga ya. Siapa? Halo? Iya. Baik, Pak. Ini jangan lupa karena setiap materi yang kita pelajari ini dia ada kesinambungan. Nah, sekarang kita mulai ke pembelajaran kita hari ini, yaitu ini klasifikasi sumber daya alam. Inilah kompetensi dasarnya. Mungkin sebelumnya ada yang tahu klasifikasi itu apa? Saya, Pak. Coba nilai ya. Klasifikasi itu penggolongan. Iya, tepat sekali nilai. Jadi klasifikasi itu penggolongan. Kalau di sini mungkin yang dimaksud adalah sumber daya alam. Nanti akan kita bahas secara mendalam bagaimana klasifikasinya sumber daya alam yang dimaksud. Di sini ada KD, yaitu kalian nanti harus menguasai sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Cuman ini masih bersifat umum. Cuman kalian nanti yang di pertemuan ini yang harus dikuasai adalah yang indikatornya ataupun IPK-nya, yang ini. Bapak harap kalian nanti setelah pembelajaran kita ini menguasai yang 2 di IPK ini. Ini mampu menganalisis klasifikasi sumber daya. Yang kedua, menganalisis potensi dan persebaran sumber daya berdasarkan pemanfaatan dan berdasarkan kelestariannya. Bisa dipahami kira-kira? Sebelum kita lanjut ke materi, ada yang ingin tanyakan? Bisa dipahami, Pak. Bisa? Pak. Bisa, Pak. Nah, Bisa. Bisa. Sekarang kita lanjutkan. Oke, ini. Nah, ini Bapak ingin tanya nih, sama siapa ya kira-kira? Sama, coba Cahyani. Mana Cahyani?
Halo. Ya, Pak. Ini gambar apa Cahaya nih? Yang ini nih ya. Itu gambar pipa, Pak. Pipa Pipa besi. terbuat dari pipa besi ataupun Pipa besi baja. baja. Dia termasuk Ya. ke dalam sumber daya Pertambangan, alam Pak. materi. Oh, materi ya. Ya, sumber daya alam materi ini yaitu sumber daya alam yang berbentuk materi yang dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Dan sumber daya alam itu sendiri contohnya itu besi dan baja. Mungkin ada di sini yang nggak tahu besi dan baja? Nggak mungkin ya, karena kan udah SMA. Jadi udah tahu. Apalagi besi dan baja ini erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini dulu ada yang tanyakan. Paham ya kira-kira ya? Berarti sumber daya materi ini adalah termasuk di dalamnya besi, baja, aluminium, masih banyak lagi. Lain ada. Contoh lain mungkin ada. Siapa? Coba Nila. Saya, Pak. Coba. Ini siapa? Nila apa Cahyani? Saya ini lagi, Pak. Coba silakan. Nih ketua kelas ini mantap nih. Coba. Contoh lain itu emas, Pak. Bisa dipergunakan untuk perhiasan, Pak. Boleh ya. Itu emas ya. Memang kalau anak perempuan kalau emas ya ingat ya. Yang lain. Iya, Pak. Siapa yang lain? Weren. Coba Weren. Tembaga ya Pak. Oh ya, tembaga ya, termasuk tembaga. Oh, iya. Berarti materi itu seperti logam maksudnya ya Pak? Materi ini sebenarnya dia kalau kategori ke logam nanti lain lagi. Ini, kalau materi di sini agak ke fisiknya ya, fisiknya. Tapi kalau diolah dia akan menjadi logam dan non logam. Oh gitu Pak. Baik Pak, makasih. Saya ingin berpendapat, Pak. Boleh, silakan Nila. Kalau sumber daya materi itu yang bisa didapatkan dari alam secara langsung. Ya, betul. Yang lain mungkin ada yang menambahkan. Terima kasih Nila ya. Ya, Pak. Yang lain ada. Siapa yang mau berpendapat? Ini biar dapat nilai. Nggak ada ya, kalau nggak ada kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah ini di gambar ini coba Haris ini tahu nak ini apa gambar apa? Itu apa ya Pak? Batu bara bukan Pak? Iya batu bara. Dia termasuk ke sumber daya alam apa? Sumber daya alam energi. Iya, bagus sekali. Jadi sumber daya alam energi inilah sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan energi. Mungkin ada contoh lain selain batu bara? Saya, Pak. Saya, coba Pak. Nila. Setelah Nila nanti Oni ya. Gas alam. Iya. Terus apa lagi? Minyak bumi, gas alam. Itu Pak, kalau di tempat kami ada kotoran kerbau Pak. Oh ya, bagus sekali itu. Itu bisa nggak ya Pak? Kok ada kotoran kerbau terus itu Pak? Bisa jadi buat masak katanya Pak. Orang Bisa. bilang itu gitu Pak. Bisa, bahkan sekarang itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang ramah, sumber daya energi yang ramah lingkungan. Jadi diolah kembali kotoran itu dapat menghasilkan gas dan dipergunakan untuk memasak ya Oni ya. Tadi ya kalau di sana apa? Gas, untuk gas ya? Iya, untuk masak Pak. Iya, gas. Bahkan kalau di sini di tempat kami di sini itu sudah digunakan dari langsung dari kandangnya kalau di sini. Kalau di sana Saya kira sama untuk ya? makan, Pak. Bukan. Enggak lah, kan untuk masak ya. Untuk masak. Oni, terima kasih Oni. Ada menambahkan lain? Kalau Ada saya tambahan? pernah dengar dan pernah baca tentang uranium ya Pak? Uranium ya, uranium juga termasuk sumber daya energi. Nuklir ya Pak? Nuklir ya, nuklir. Kalau di sini ada kalau nggak salah ada di Papua ya, kalau di Indonesia kalau nggak salah. Mungkin nanti kalau mungkin ada salah dikoreksi juga, mungkin kan Bapak kan kalian lebih tahu mungkin kan. Kalau nggak salah di Papua ya. Iya Pak. Kalau pembangkit listrik Iya, Pak. tenaga nuklir, Di Papua, Pak. ada kalau PLTN kalau di Jawa Barat kalau nggak salah. Itu kalau sumber daya energi nuklir di Papua kalau nggak salah. Ya, terima kasih Haris, Oni dan Nila. Siapa lagi tadi yang Ya, sudah Pak. berpendapat? Oni ya.
Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, di sini sudah paham? Berarti sumber daya energi inilah sumber daya alam yang bisa menghasilkan energi. Bukan hanya yang digambar ini, bisa jadi gas, apalagi tadi nuklir. Terus kalau Oni tadi mencontohkan seperti kotoran hewan, itu bisa. Apa. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan? Ya, sekarang kita lanjut ke Pak. Nah, ini sumber daya ruang ya. Nah, sebelum Bapak tanyakan, ini coba Bapak tanya sama Oni. Ini gambar apa Oni? Halo? Ya, itu Pak. Apa ya? Kayak di lembah, Pak. Di lembah. Nah, jadi ada bukit. Jadi yang dimaksud di sini adalah sumber daya ruang, yaitu di mana tempat yang diperlukan manusia untuk melakukan aktivitasnya. Nah, jadi misalnya satu wilayah dengan wilayah yang lain sumber daya ruangnya berbeda. Misalnya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, sumber daya ruangnya berbeda. Jadi karena di Pulau Jawa itu padat penduduk, jadi sumber daya ruang di Pulau Sumatera itu lebih tinggi dibandingkan dengan sumber daya ruang yang ada di Pulau Jawa. Itu juga dengan wilayah-wilayah yang lain. Paham kira-kira? Ada yang ingin tanyakan? Ini sumber daya ruang? Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. Ya bisa, Sekarang, Pak. Pak. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini adalah sumber daya alam berdasarkan pembentukannya atau kelestariannya. Ini gambar di sini gambar sawah. Ini coba Oni lagi. Ini Oni kemarin ngakunya lahan sawahnya luas. Iya, Pak. Punya Ya? bapak saya, Pak. Luas, Pak. Nah, jadi ini maksudnya apa Oni? Dari gambar ini dengan ini? Itu berarti itu, Pak, tanaman, sumber daya tanaman ya, Pak. Itu Ya, bisa diperbarui, bisa dibentuk lagi, Pak. Ya, misalnya kalau padi ya ataupun tumbuhan itu kalau misalnya habis bisa diperbaharui dalam jangka waktu yang singkat, berbeda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini butuh waktu lama untuk meregenerasikan materi yang sudah habis. Sedangkan yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dalam jangka waktu yang lebih singkat, ini bisa diregenerasi kembali. Ya, contoh di sini adalah persawahan. Kalau hewan Ada yang ternak berarti bisa ya, Pak? Oh iya, termasuk juga hewan ternak ya. Nah, mungkin makanya di sini coba kasih masukan, mungkin Bapak lupa ya. Hewan ternak juga demikian. Tapi berbeda dengan hewan yang dilindungi. Misalnya paus. Paus itu zaman dulu itu diburu karena dia populasi masih banyak. Paus dulunya masih banyak sehingga tidak dilindungi. Jadi perburuan itu sangat sangat ekstrim. Jadi sehingga menurun regenerasi daripada paus itu sendiri, sehingga sekarang paus itu termasuk dalam hewan yang dilindungi. Ini karena tidak seimbang tadi antara regenerasi daripada paus itu sendiri dengan perburuan dari manusia ini sendiri. Penggunaannya ya lebih besar. Ya, terima kasih Haris ya sudah kasih masukan. Hewan ternak lain mungkin ada? Apa lain? Ada contoh lain? Kalau hutan termasuk nggak kira-kira hutan? Hutan termasuk ya. Hutan termasuk air, udara. Tapi kalau hutan ini dia ada pembagiannya lagi. Tapi kalau hutan lindung ini tidak diperbolehkan karena ini biasanya untuk konservasi air. Tapi kalau untuk hutan produksi ya silakan ya. Tapi dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Contoh lain apa selain hutan? Ya ada ya. Udara, Pak, air. Air Matahari. ya. Matahari juga ya termasuk. Ini siapa tadi? Nila ya. Terima kasih Nila ya.
Dah, sekarang kita Tugas apa, lanjutkan. Pak? Lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini mungkin dari gambar ini siapa yang ini nggak usah Bapak tunjuk ya, siapa yang sukarela mau menganalisis gambar di sini. Siapa? Saya Pak. Ya, Oni lagi ya? Saya, Nggak Pak. apa-apa. Iya, Pak. Silakan Itu- Oni. Itu ini Pak, itu kakak saya kerja di sana dulu Pak. Oh, alhamdulillah. Di mana Pak? Iya itu Di di mana, tambang Oni? Pak. Itu di tambang Pak. Ya, ya, ya. Itu tambang ya Pak ya? Ya, ya, tambang. Oh benar Tambang ya. apa Oh. nih, Oni? Itu tambang apa ya? Saya nggak tahu ya Pak. Kakak saya cuma bilang saya tanya kerjanya di tambang gitu Pak. Terus dikasihin fotonya Pak. Iya, iya, iya. Jadi ini tambang ya, tambang batu bara, dia sifatnya terbuka. Mungkin kaitannya dengan materi kita, mungkin Oni bisa menganalisis. Itu ini Pak, tambang itu susah diadakan lagi atau bahasanya itu di situ tidak dapat diperbaharui Pak. Iya, Karena lama katanya waktunya pembentuk lagi itu lama banget gitu ya. iya. Jadi ini termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi butuh waktu yang lama. Mungkin tadi sudah Bapak singgung sekilas. Jadi butuh waktu yang lama, bukan 1-2 tahun, tapi ribuan tahun, bahkan jutaan tahun ya. Jadi biasanya tambang ini dihasilkan dari hasil pengendapan fosil yang zaman dulu itu sudah diendap ribuan sampai jutaan tahun. Jadi menghasilkan mineral yang dapat dipergunakan oleh manusia. Ini termasuk dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang lain bisa dipahami? Selain Berarti Oni, hanya tambang ya Pak. Jadi sumber daya alam tidak dapat diperbarui adalah tambang saja. sebenarnya sumber alam yang tidak dapat diperbaharui itu bukan mesti intinya yang susah untuk diperbaharui ataupun diregeneratif. Mungkin Haris dapat contohnya, silakan. Tidak Pak, saya tahunya tambang saja. Iya. Kalau minyak bumi, Pak, bagaimana? Itu kalau minyak bumi termasuk tambang kalau nggak saya. Betul, Weren ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau pertambangan itu termasuk dia ada mineral energi, termasuk timah, mineral penghasil energi, misalnya apa? Minyak bumi, gas, ya, batu bara, terus ada Bara, ya. yang bersifat logam, misalnya timah, apa lagi? Besi, boksit, Nikel Pak, nikel. nikel Ya. dan masih banyak lagi ya. Jadi ini klasifikasinya berdasarkan ada yang bersifat penghasil energi, ada yang bersifat logam dan non logam. Nah, mungkin materi ini ada yang ditanyakan, paham kira-kira di sini? Saya Pak, Pak Kaya ya, oh Pak Kaya Iya. dari tadi maaf, Bapak lupa. maaf, Pak Kaya. Silakan Pak Kaya. ini minyak bumi Pak, kalau misalnya tahun ini habis, berarti nunggu Iya. jutaan tahun lagi ya Pak? Iya. Jadi dia butuh waktu yang lama untuk terjadi proses regeneratif tadi, sehingga pembentukannya maksimal. Mungkin ya, kalau minyak bumi mungkin dia sifatnya masih muda, kalau kita awam bilang kan masih muda, masih tidak bisa menghasilkan minyak yang maksimal. Oh iya Pak. Paham kira-kira Pak Kaya? Iya Pak, makasih Pak. Terima kasih sudah bertanya. Yang lain ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini tugas kelompok. Ini ada 4 kelompok. Jadi setiap kelompok ini soalnya satu, yaitu menganalisis persebaran sumber daya alam di Indonesia yang ada di Indonesia itu berdasarkan pulau. Itu Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Jadi untuk Pulau Jawa, ini Haris ya. Kelompok 1 Haris. Iya Pak. Baik Pak. Kelompok dengan 2 teman-teman. Haris. Kelompok 1 Cahyani. Kelompok 2 Nila. Kelompok 2 Weren. Kelompok 1 Pak Kaya. Kelompok 3 ya. Sama Iya Pak. Oni juga kelompok 3.
Iya, Wiren Pak. Ya, Wiren siap kelompok Pak. 4. Wiren sama Mira kelompok 4 ya. Siap, Pak. Nah, ini tugas kelompoknya Bapak kasih waktu 20 menit. Nah, jadi sekarang kalian silahkan bisa meninggalkan room ini. Nanti kalian akan bentuk room sendiri per kelompok. Nanti link roomnya nanti kirim ke Bapak. Nanti Bapak akan mengontrol ataupun menilai kalian keaktifan diskusinya. Jadi silakan meninggalkan room ini. Free memori. Nah, selamat datang kembali di room kita. Bagaimana diskusinya? Udah siap? Ya Pak, sudah Sudah, siap. Pak. Siap. Pak. Siap ya. Jadi ini Bapak suruh presentasi ya. Iya Pak. Coba kelompok 1, Haris. Coba Haris. Silakan Baik, Haris. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, Bapak Haidar. Pagi. Ya, kepada Bapak Haidar yang kami hormati, teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1, saya Haris Padilla akan mewakili presentasi kelompok 1, mempresentasikan terkait dengan temuan kami, yaitu sumber daya alam yang ada di Pulau Jawa ya, dan juga Bali. Jadi begini, Pak, untuk di Pulau Jawa kami temukan hasil bumi yang ada di sana ada kina, tembakau, coklat, padi, jagung, teh, kayu, dan juga kapuk. Nah, mayoritas padi dan beras yang kita konsumsi kebanyakan itu berasal dari Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu banyak sawah-sawah irigasi yang dialiri oleh air sungai yang didistribusikan ke hampir seluruh penjuru Indonesia. Untuk selanjutnya kami temukan juga beberapa barang tambang. Yang pertama adalah minyak bumi. Nah, minyak bumi ini banyak ada beberapa di daerah Jawa ya Pak. Yaitu ada di Monokromo Delta Jawa Timur, ada di Cepu Cilacap Jawa Tengah, dan juga ada di Majalengka. Selanjutnya kami temukan juga untuk ya banyak sih yang banyak batu minyak bumi sih Pak ya. Untuk besi juga ada, besi ada di Jawa Tengah di Cilacap. Untuk emas ada di Jawa Barat, yaitu kami temukan di daerah Cikotok Pak. Itu Pak presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haris. Mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan yang lain, silakan untuk menanggapi. Coba Nila. Nila. Iya, Pak. Coba Nila. Coba tanggapan terhadap presentasi Haris gimana? Ya, yang ingin saya tanyakan, Haris tadi tentang Jawa ya Haris ya? Iya, iya. Iya. Ya, yang ingin saya tanyakan sumber daya alam khas apa yang dimiliki sama Pulau Jawa, khususnya Provinsi Jawa Barat. Kan ada banyak tuh, tapi satu yang khas apa ya dari sana itu Haris? Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak? Langsung saya jawab atau Iya. yang lain? Silakan dijawab Haris. Ya, baik. Terima kasih kepada Nila dan juga kelompoknya. Yang kami temukan untuk wilayah Jawa Barat, karena wilayah Jawa Barat ini secara umum merupakan daerah yang beriklim sejuk, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang karakteristiknya iklim sejuk. Dan juga daerah Jawa Barat itu juga merupakan daerah pertanian. Nah, untuk daerah sejuknya, kalau untuk di daerah Jawa Barat sendiri itu luas sekali, ada perkebunan teh di daerah Bogor, Puncak.
Lalu untuk di daerah-daerah yang datar rendahnya, ya seperti di Karawang, terus di sekitar Bekasi, nah itu kami temukan ada padi, gitu Pak. Jadi memang untuk kekhasan Jawa Barat itu lebih ke arah pertanian dan perkebunan. Gitu Nila, terima kasih. Ya, terima kasih Haris ya. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Jadi kalau di Jawa Barat itu memang khasnya kalau sumber daya alamnya bersifat pertanian dan perkebunan. Apalagi yang di puncak itu ada teh ya tadi ya. Jadi itu yang lain ada yang tanyakan kelompok lain? Ataupun ada yang menambahkan dari kelompok 1 tadi tentang menganalisis sumber daya alam di Pulau Jawa. Nah, kalau tidak ada, sekarang Bapak mau kasih ini tugas untuk kalian itu LKPD yang sifatnya dikerjakan secara individual. LKPD-nya sudah nampak? Halo? Sudah, Nampak, Pak. Sudah ya? Nampak. Sudah. Pak. Nah, ini LKPD ini dikerjakan secara individu. Jadi ini indikatornya. Nah, ini jangan lupa tulis nama, mata pelajaran, kelas. Nah, ini ada 3 soal ini. Jadi untuk soal yang pertama, kalian analisislah potensi sumber daya alam. Contohnya potensi yang masuk ke dalam tabel ini. Jadi nanti di tabel ini sudah ada pengklasifikasiannya. Misalnya yang pertama sumber daya alam materi. Contohnya apa? Dan persebarannya dan pemanfaatannya ini apa? Ya. Ini misalnya kalau lebih dari 5 boleh ya. Nanti di enter saja tabelnya. Sumber daya alam materi. Misalnya apa dan pemanfaatannya apa. Paham ya kira-kira yang soal nomor 1? Paham ya? Paham, Pak. Sekarang ini yang kedua, ini seperti kita main PTS ini. Jadi cari 10 kata sumber daya alam. Nanti kalian cari katanya di sini. Terus nah misalnya katanya apa? Misalnya minyak bumi misal. Pengertiannya apa? Minyak bumi adalah sumber energi yang ini. Jadi ini adalah penjabarannya ataupun pengertiannya. Paham ya? Nah, di kolom ini ada 10 ya, di 10 kata, makanya di sini di bawah dibatasi 10 juga. Di sini tidak boleh lebih karena kata yang ada di huruf tadi cuma 10. Nah, soal yang ketiga yaitu bagaimana pendapatmu tentang pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Jadi ini kalian jabarkan, ini bisa ditambah halaman ya. Ditambah halaman sendiri nanti dikondisikan saja dengan LKPD-nya. Sebelum Bapak akhiri ada yang ingin tanyakan? Ini tugas ini minggu depan yang dikumpulkan jangan lupa nanti di-upload ke Classroom. Nanti Bapak akan bagikan linknya. Sekarang ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke selanjutnya. Ada? Nah, sekarang kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Nila ya. Silakan Nila. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, Iya. yakni mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam itu dibagi menjadi berdasarkan sifatnya, Pak. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui,
Contohnya hutan, air, udara, tumbuhan, hewan. Sumber daya alam yang kedua itu tidak dapat diperbaharui. Contohnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ya, Kemudian sumber daya alam berdasarkan potensinya. Ada sumber daya alam materi. ya, Contohnya besi, kayu, emas, tembaga. Kemudian sumber daya alam energi, contohnya minyak bumi, gas bumi, sinar matahari. Sumber daya alam ruang, contohnya adalah tanah. mm-mm, Kemudian berdasarkan macamnya sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Sumber Ya. daya alam non-hayati atau abiotik, contohnya tanah, batu, air, angin. Dan sumber daya alam hayati atau biotik, ya, hewan, tumbuhan, manusia. Kemudian sumber daya alam, manfaat dari sumber daya alam itu, misalkan sumber daya alam hewani itu untuk bahan pangan, sumber daya alam nabati biasanya untuk obat-obatan, sumber daya alam energi contohnya untuk listrik, memasak, dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Nila, ya bagus sekali ya. Jadi sudah lengkap sekali kesimpulan yang disampaikan Nila. Ya, sebelum kita akhiri ada yang ingin tanyakan? Yang lain ada? Tidak ya. Kalau tidak ada, sekarang nah, ini untuk materi minggu depan. Ini jangan lupa dibaca-baca buku, ya materi ajar yang sudah Bapak kasih. Itu dibaca-baca di rumah. Nanti untuk penguatan ataupun untuk paling tidak untuk dasar awal pembelajaran kita minggu depan. Itu mengenai potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mana ketua kelasnya? Cahyani, mana Cahyani? Tolong dipimpin doanya. Mungkin yang lain, coba Haris. Iya Pak. Tolong dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Baik Pak. Bapak dan juga teman-teman sekalian, mari kita berdoa dulu untuk mengakhiri kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita, bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Nak Haris. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Bapak ingin menyampaikan di masa pandemi ini tetap jaga kesehatan, jangan lupa 5M itu mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, menghindari kerumunan, ya. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang tua di rumah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama.